Analisis kondisi ekonomi Rusia abad 18 dan setelah tahun 1914. Dosen pengampu Bapak Muhammad Naharuddin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Rusia atau Rusia, dalam bahasa Rusia, Rosi, adalah sebuah negara yang berdaulat dengan wilayah paling luas di dunia yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.125.200 km, Rusia adalah negara terluas di dunia. Sebagian besar sejarah ekonomi Rusia pada abad ke-20 dapat dipahami dengan melihat sejarah abad-abad sebelumnya. Secara khusus, reformasi Peter Agung yang bertujuan mempersempit kesenjangan dalam perkembangan sosial ekonomi Eropa dan Rusia memiliki konsekuensi yang beragam. Peter Akbar 1689 sampai 1725. Dalam abad pertengahan Rusia dikuasai oleh bangsa Mongol. Setelah mendapatkan kemerdekaan di bawah Iwan I pada akhir abad 15, Rusia masih mempunyai corak Asia daripada Eropa. Di padang yang luas, berdiamlah petani-petani miskin yang berkedudukan sebagai budak. Kebanyakan dengan bangsa Inggris dan Belanda yang memasuki sebelah utara. Peter Akbar menetapkan untuk mengambil dunia barat sebagai contoh dalam pembangunan. Politik luar negerinya ditujukan untuk mendapatkan jalan ke Laut Timur dan Laut Hitam. Juga pendirian kota St, tetapi dalam lapangan pertanian, Peter tak dapat mengadakan perubahan yang besar. Rusia masih tetap merupakan negara dengan pemilik tanah yang besar dengan perbudakan. Dengan bantuan materi Potemkin Katerina melanjutkan usaha Peter dengan memasukkan sistem merkantilisme. Juga beliau tapi berhasil dalam pembangunan perekonomian di dalam negerinya. Pada permulaan abad 19, beberapa penulis dengan negarawan Rusia mengemukan bahwa prinsip Katerina itu bertentangan dengan keadaan dan sifat bangsa Rusia. Alexander I. Alexander menghapus perbudakan. Edik emansipasi diadakan pada tahun 1861. 23 juta pekerja tanah dan petani dibebaskan. Ditetapkan bahwa sedapat mungkin petani supaya menetap dalam desanya dan mendapatkan pekerjaan dari tuan-tuannya dulu. Tiap-tiap desa atau mir mendapat sebidang tanah yang dapat dikerjakan bersama-sama oleh penduduk desa itu. Adanya revolusi Rusia bulan Maret 1917 mengakibatkan adanya pemerintahan koalisi yang bersifat sosialisasi liberal. Dalam bulan November 1917 mulailah revolusi komunisme dipimpin oleh Lenin. Sesuai dengan keyakinan Marisme, revolusi akan berhasil bila bersifat eksploitasi yang murni dan menduduk lainnya diusir atau dianyahkan. Pekerjaan dan tentara memegang kekuasaan, tetapi mereka juga segera harus tunduk pada disiplin yang keras. Lenin mengakui kesalahan yang dibuat olehnya dengan pembantu-pembantunya dan mundur selangkah kembali ke stil ekonomi yang lama. 1921-1928 memperbaiki perdagangan dalam negeri dan lalu lintas perdagangan yang bebas. Ondernemer partikulir diakui lagi. Orang asing mendapatkan konsesi untuk mendirikan pabrik-pabrik di Rusia. Hanya industri-industri besar dan perdagangan luar negeri diawasi oleh negara. Sistem daripada menimbulkan banyak kecewaan lebihan dalam industri hasil
tapi kurang daripada yang diharapkan, antara lain disebabkan karena kurangnya pekerjaan-pekerjaan teknik yang terdidik. Banyak kaum komunis merasa bahwa perubahan dalam organisasi ekonomi ini merupakan kelelahan. Dalam politik, setelah Lenin meninggalkan Stalin berusaha untuk kembali ke komunisme yang murni, dimulailah dengan mengadakan plan 5 tahun secara besar-besaran yang sungguh akan dapat dinyatakan adanya setel. 5 tahun ini ditunjukkan untuk pembuatan alat-alat produksi, mesin-mesin dibutuhkan, fans atau pembakaran, dan traktor. Industri-industri konsumsi seperti pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik sepatu, sabun, dan sebagainya diabaikan, sehingga keadaan penghidupan bagi masyarakat pada umumnya masih jelek. Rencana 5 tahun 1933 sampai 1938 juga ditunjukkan pada produksi barang-barang konsumsi, tetapi dalam garis besarnya masih tetap meneruskan rencana 5 tahun. Walaupun banyak keluh kesah tentang penggunaan alat-alat yang tidak hemat dan adanya birokrasi, ternyata bahwa hasil mencenangkan bahwa Rusia dapat membanggakan diri bahwa pada tahun-tahun ini tidak mengenal pengangguran. Sedangkan Eropa Barat dan Amerika Serikat pada saat itu diserang oleh krisis ekonomi yang hebat. Pusat dari pabrik-pabrik besi dan baja sedang tumbuh adalah Stalino di daerah Donetsk dan kota-kota baja Sverdlovsk dan Magnitogorsk di daerah Ural Tengah. Untuk selanjutnya, rencana 5 tahun 2 ditunjukkan pula pada perkembangan industri-industri mesin, antara lain pemenuhan pembuatan traktor-traktor, pabrik-pabrik traktor yang terkenal di Moskow, Gorky, Kharkov, dan Stalingrad. Selama Perang Dunia Kedua menjadi pusat produksi nitas. Ekspansi pertambangan berjalan bersama-sama dengan ekspansi industri. Pada saat itu disiapkan adanya rencana 5 tahun 1. Rencana ini lebih-lebih ditunjukkan kepada panggilan industri-industri senjata. Dalam bukunya Mein Kampf, Hitler menyatakan dengan terang-terangan bahwa Jerman akan mengadakan ekspansi ke timur dan tenggara. Rusia tahu bahwa rencana Hitler ini akan mengenainya, tetapi tokoh dalam tahun 1939 kedua partai tersebut mengadakan perjanjian persaudaraan untuk mengadakan kerjasama. Hal ini dijalankan oleh Jerman untuk dapat lebih bersiap-siap dalam melawan negara-negara Barat, dan Rusia juga membutuhkan waktu yang melanjutkan modernisasi tentaranya. Dalam Perang Dunia I, Rusia membuktikan bahwa industri-industri perangnya berkat rencana ketika 5 tahun mempunyai kedudukan yang sangat nyata. Bagaimana pentingnya bantuan Inggris dan Amerika, tetapi dalam pokoknya Rusia dapat menang dalam perang karena kekuatannya sendiri. Disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan Yosua Rivaldi, Martin Ohawa, Naila Samrudia. Terima kasih.